Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Kombinasi Doa dan Intermittent Fasting. Yeay! Hari ini hari spesial bagi saya. Why? Karena setelah 3 bulan menjalani intermittent fasting atau IF, akhirnya saya lulus. Kelihatannya sederhana, tapi buat saya ini prestasi besar. Dulu saya sering lihat video pendek tentang IF, tetapi selalu berpikir, mana tahan puasa 18 jam, apalagi kalau bertemu imam yang prinsipnya diet mulai besok pagi, diet starts tomorrow. Segalanya berubah saat tur ke Nepal dan Bhutan. Di sana saya bertemu dengan Mei Chien yang memperkenalkan IF secara lebih dalam. Dia terus memotivasi dan mengirimkan video demi video sampai saya mulai bersemangat. IF itu supaya sehat, langsing itu bonus, tujuannya bukan kurus katanya. Itu jadi titik balik saya. Tentu saja awalnya ada rasa lapar, tapi karena boleh minum air putih, kopi dan teh tanpa gula, ditambah strategi minum air sejak pagi, rasa lapar bisa ditahan sampai siang. Saya makan hanya dalam jendela 5-6 jam, selebihnya hanya cairan. Tantangan besar datang saat tur ke Mohe. Saya sudah mendengar bocoran, katanya makanannya enak-enak. Tetapi Mei Chien terus menyemangati, bisa kok, sarapan di skip, makan siang jam 12 atau jam 1 siang, lalu makan malam itu sekitar jam 6, jam 7 malam. Makan sayur saja yang banyak, tanpa nasi pun tetap kenyang. Saat itu saya sudah IF selama 1,5 bulan. Kalau jebol berarti harus mulai dari nol lagi. Dan saya tahu saya bisa kecewa berat pada diri sendiri. Jadi saya bertahan. Untunglah ada Burita dari TX Travel yang juga menjalani IF. Jadi ada teman seperjuangan. Meski sempat kecewa karena timbangan tidak bergerak, tetapi ukuran baju saya menurun. Lihat hasilnya nanti setelah 3 bulan, kata Mei Chien. Badan mengecil dan lebih ringan. Dan benar saja, hasil lab semua bagus. SGPT, SGOT dan gamma GT yang dulu berbintang karena fatty liver kini menjadi normal. Tidur pun jadi nyenyak tanpa sering terbangun, BAB lancar. Yang lebih menyenangkan, asam lambung mereda. Dulunya tengah malam seringkali asam lambung naik, radang tenggorokan sembuh, perut mengecil dan body fat mass turun. Mengapa IF bisa sedahsyat itu? Karena saat tubuh puasa selama 18 jam masuk ke fase autofagi. Proses alami tubuh untuk membersihkan diri, mendaur ulang sel-sel rusak dan toksin. Hasilnya peradangan menurun, imun membaik, otak lebih tajam, penuaan melambat. Saat kita berhenti makan, tubuh malah bekerja menyembuhkan. Inilah rancangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Mei Chien, mentor dan inspirator saya. Pelajarannya, tidak ada orang yang bisa naik ke atas sendirian. Selalu ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk membawa kita naik dan bertahan di sana. Saya pun menyadari bahwa IF bukan sekedar
mengatur pola makan, tetapi sarana untuk mempertahankan jawaban doa. Kita sering berdoa minta kesembuhan dan Tuhan senantiasa menjawab. Tetapi kalau kita kembali ke pola hidup lama yang tidak sehat, penyakit itu bisa datang lagi. Contohnya Pak Asang, teman yang sembuh 99% dari stroke berat. Sekarang bisa berjalan normal, bahkan memperbaiki jam yang membutuhkan ketelitian dan keterampilan tangan. Dulu saya pikir cukup didoakan dan dibereskan secara rohani. Tetapi ternyata di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, banyak hal merusak. Makanan tidak sehat, rekayasa genetika, pola hidup yang buruk, itu semua berdampak pada tubuh. Pak Asang dulu buka resto. Jika ada makanan sisa, dialah yang menghabiskan. Kadang dia makan babi kecap sampai sepanci katanya. Tentu saja dia kena stroke. Kini dia berubah, menjalani IF, melatih otot, menjaga pola makan yang sehat. Kesembuhan rohani dan perubahan gaya hidup berjalan bersama. Butuh tekad dan pengendalian diri. Karena pengendalian diri adalah buah roh yang nyata yang kita miliki ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Tubuhmu adalah kendaraan jiwamu. Rawatlah dengan bijak agar bisa menyelesaikan tujuan ilahi. Quote dari Dr. Caroline Leaf, ahli neurologi Kristen. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.